Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Sony Ranggawaskita. Jadi pada video kali ini saya akan kembali mengimplementasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu terkait materinya untuk kali ini tree atau pohon. Langsung saja saya di sini akan sedikit jelaskan yang akan terkait tugas saja ya, karena di sini materinya terlalu banyak. Yang pertama itu definisi. Definisi tree dalam bahasa pemrograman gitu adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Lalu untuk contohnya seperti ini. Pohonnya itu akarnya tuh dimulai dari P yang atas terus mengakar, terus untuk ujungnya ini daun. Ini RS dan V-nya ini daun. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam tree seperti ini, ada node, parent, child, root, dan lain-lain, ada sampai balance. Selanjutnya langsung saja. Nah, jadi semisal kita membentuk tree atau pohon di bahasa pemrograman, diurutkan ini berupa karakter, yaitu H, A, K, J, C, B, L. Sebenarnya bisa pakai huruf juga, pakai angka. Cuman di sini contohnya sebagai menggunakan karakter huruf. Ya, untuk pertama H itu misalnya di pertama ini di sini sebagai akar, terus A dan K, karena A itu lebih kecil dari H, maka dia tuh mengakarnya ke kiri, dan untuk K itu lebih besar dari H, urutan abjad ya, itu makanya mengakarnya ke kanan. Selanjutnya untuk C dan J. C dan J terlebih dahulu. C itu kan lebih besar dari A, makanya dia tuh mengakarnya arah ke kanan. Dan untuk J kan lebih kecil dari K, makanya mengakarnya ke kiri. Begitu juga ini L ini lebih besar dari K, makanya mengakarnya ke kanan. Untuk B lebih kecil dari C, makanya mengakar ke kiri. Dan untuk pembentukan tree di bahasa pemrograman nanti kurang lebih seperti ini metodenya, yaitu dia akan menyiapkan node baru, terus mengalokasikan memori, terus memasukkan datanya atau info yang ingin dimasukkan, bisa berupa huruf atau angka. Terus bisa di set pointernya mau ke kiri atau ke kanan. Itu nanti ada 3 traversal, yaitu ada prefix, infix, dan postfix. Nah, untuk kodenya kurang lebih untuk fungsi prefix itu seperti ini. Dia akan membaca data terlebih dahulu, lalu mengurutkannya dari kiri lalu ke kanan. Untuk kodenya seperti ini. Untuk infix dia akan kiri dulu lalu membaca datanya terus ke kanan. Selanjutnya ada postfix. Dia urutannya ke kiri lalu ke kanan lalu membaca datanya. Info datanya itu langsung, berarti yang terakhir tuh P ini. Ini untuk contoh-contohnya. Nanti kita akan inisialisasi dengan menggunakan angka seperti ini. Kita akan pakai contoh yang ini. Selanjutnya, nah ini untuk pohonnya contoh. Di sini untuk pembacaannya pre-order itu kan tadi, atau prefix itu membaca dulu dari atas lalu ke kiri dan ke kanan. Jadi urutannya itu seperti ini, dari T ke E ke L S lalu ke R dahulu, terus ke A ke I, seperti itu. Selanjutnya untuk yang in order itu cara membacanya adalah dengan kiri terus info terus ke kanan. Jadi dari kiri, ujung kiri dia lari ke atas, terus ke T, terus ke A. Sorry, salah. L, E, S, lalu ke atas, terus ke A, R, I.
Itu kurang lebih. Untuk post order ya seperti yang ada di contoh juga, dari L S E A I R T. Untuk infonya di terakhir info tuh di sini ya sebagai akarnya. Dan ini ada contoh-contohnya juga untuk mendeklarasikannya kurang lebih seperti ini, dan langsung saja untuk implementasi tugasnya. Jadi di sini dari contohnya itu ini. Untuk yang nomor 1, ini untuk contohnya nanti sudah saya modifikasi kodenya dan akan saya implementasikan. Untuk contoh kode yang dimaksudkan untuk nomor 1 tuh, tapi dia hanya berupa tambah datanya tuh satu persatu. Jadi di sini perintahnya itu menambahkan datanya serentak. Jadi misal biasanya kalau menambahkan data satu persatu itu, misal kita memilih memasukkan data tuh di menu ke-1. Menu ke-1 itu nanti langsung nambah datanya, mau dimasukin elemennya itu berapa, langsung ketambah. Tapi kalau untuk serentak ini, ketika dia memilih menu untuk menambahkan data, nanti dia akan menyebutkan berapa data atau elemen yang mau dimasukkan, terus baru masukkan elemen itu yang sudah dipilih sebanyak berapa gitu. Lalu melakukan traverse, yaitu prefix, infix, dan postfix, lalu menghitung jumlah node. Baik, untuk yang soal pertama akan langsung kita implementasikan saja. Baik, di sini kita sudah masuk ke kodenya. Untuk kodenya saya akan jelaskan sejelas-jelasnya, semoga paham ya. Jadi di sini kita menggunakan 3 library, yaitu include stdio.h. Itu digunakan untuk memasukkan fungsi input kayak printf gitu. Untuk yang printf tuh karena di sini kita makainya printf ya. Terus untuk stdlibh itu digunakan untuk fungsi-fungsi kayak exit. Terus untuk iostream itu penggunaan seperti scene atau cout. Terus itu ada using namespace std supaya tidak usah menambahkan std di setiap kode yang akan dimasukkan. Terus ada type def struct node. Jadi type def struct node ini untuk nanti mempresentasikan simpul dalam tree. Terus ada integer data untuk menyimpan nilai data. Terus ada node kiri, node kanan itu untuk nanti mengarah simpulnya itu mau ke kanan atau ke kiri. Terus ada node pohon sama dengan 0, itu artinya nanti pohonnya itu jadi pointer. Terus mempresentasikan kalau rootnya itu tree, terus diinisialisasinya tuh dari 0. Jadi semisal kita memulai kodenya itu nanti akan dimulai dari 0 atau belum ada datanya. Lalu ada void tambah atau fungsi tambah ya. Fungsi tambah tuh nanti misal nih, kalau tree-nya atau pohonnya itu datanya kosong, nanti dibuat node baru. Terus untuk buat baru, terus nanti misal sudah dimasukkan datanya itu akan bertambah. Dan untuk ketentuan datanya bertambah itu semisal kita memasukkannya 10, terus yang kedua itu 5. Nah ini kalau misalnya lebih kecil itu otomatis ke kiri, kalau yang lebih besar otomatis ke kanan. Dan semisal kita memasukkan data yang sama, itu akan menghasilkan data yang sudah ada. Itu tambah. Kemudian ada fungsi tambah batch, itu tambah untuk array itu, jadi untuk kayak yang tambah serentak tadi itu. Jadi nanti datanya akan ditambahkan secara serentak, tidak satu persatu. Terus ada pre-order, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pre-order tuh rutenya akan membaca data terlebih dahulu dari atas, terus ke kiri, terus ke kanan. Untuk in order itu dari kiri, terus ke atas, terus nanti ke kanan. Untuk post order dari kiri, kanan, baru ke atas, yang terakhir ke akarnya. Kemudian untuk fungsi hitung node, untuk menghitung node yang sudah dimasukkan elemen-elemennya nanti ketika sudah dijalankan kodenya. Terus ada fungsi utama, sesuai dengan perintahnya tadi
Itu ada tambah data, ada untuk traversalnya ada pre-order, in-order, dan post-order atau prefix, infix, dan postfix. Terus ada menu untuk menghitung jumlah not dan menu keluar. Dan langsung saja untuk implementasi kodenya kurang lebih seperti ini. Pertama, menambah data. Nah, masukkan jumlah data tuh misalnya kita tadi ya mau pakai contoh yang ini. Nah, biar langsung ada pre-order, in order biar sesuai. Untuk datanya di sini kita akan masukkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan 9 datanya itu ini 54 sampai 62. 40. Ini 50, 59. Baik, untuk elemennya ini sudah saya masukkan. Ini untuk elemennya, datanya langsung bertambah. Pertama kita tes dulu ya, hitung notnya itu. Notnya tadi ada 9. Oh, salah. 5. Nah, jumlah notnya itu ada 9 atau elemennya. Dan untuk urutan awalnya itu seperti ini, ada 54 sampai 62. Lalu kita akan coba melihat sesudah di traversal dengan pre-order atau prefix. Ini untuk prefix itu pre-order nih urutannya menjadi 54, 40, 20, 50, 66, 59, 57, 62, dan 75. 54, 40, 20, 50 sama. Berarti kodenya jalan dan berhasil. Untuk selanjutnya menu yang ketiga untuk melihat secara in order. Urutannya menjadi 20, 40, 50, 54, 57, 59, 62, 66, dan 75. Sama juga. Terus untuk secara post order 20, 50, 40, 57, 62, 59, 75, 66, dan 54. 54. Sama juga. Jadi kurang lebih untuk yang soal pertama itu seperti itu. Selanjutnya kita masuk dulu ke soal yang kedua. Baik, untuk soal kedua itu seperti ini. Kita diharuskan untuk membuat program untuk menampilkan not baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur pre-order, in-order, post-order sehingga akan mendapatkan hasil tampilannya secara pre-order. Oh, berarti ini dia kodenya itu untuk elemen-elemennya tuh sudah dimasukkan di kode ya. Sebelum di run tuh dia udah kita input semua. Langsung saja kita masuk ke kodenya terlebih dahulu. Dan ini untuk kodenya. Masih sama seperti tadi menggunakan include studio. Cuma di sini tambahannya kita ada Conio dan IOStream-nya nggak dipakai karena di sini kita nggak pakai perintah kayak cin atau cout, itu nggak pakai. Begitu juga using namespace std. Include Conio ini digunakan untuk ini gauge ini. Jadi gauge ini fungsinya untuk menahan outputnya supaya nggak langsung keluar gitu. Jadi untuk ditahan, terus nanti begitu kita udah mau selesai tinggal pencet enter aja baru keluar. Masih sama menggunakan type struct not, terus menggunakan karakter data. Karena di sini kan tadi menggunakan integernya kan ini ya, dia tuh untuk angka. Lalu kalau untuk huruf tuh kita menggunakan tipe datanya char. Terus masih sama not kiri kanan, not root 0. Terus untuk menambah datanya di sini masih sama pre-order, in order, post order.
dan fungsi utamanya seperti ini. Untuk fungsi menambah datanya, oh ya, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu pohonnya tuh kalau misalnya diminta tampilannya seperti ini tuh seperti apa. Dan ini untuk tampilan pohonnya. Jadi untuk akarnya itu dimulai dari L tadi. L di sini dimasukkan pertama, kemudian A itu karena lebih kecil dari L maka dia akan mengakarnya ke kiri. Untuk K lebih besar dari jadi untuk L di sini, terus karena lebih besar dia mengakarnya ke kiri, terus dia mengakar ke bawah lagi dari A nya menjadi 2, yaitu untuk K ke kiri dan C nya ke kanan, terus N ke kiri dan I ke kanan. Ini agak acak sih sebenarnya, cuman karena diperintahkannya langsung untuk menampilkannya seperti itu, langsung saja. Untuk tampilannya pre-order LAKCNI, untuk in order KANCIL, dan post order KNICAL. Ini udah sesuai. Jadi mungkin segitu saja untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila kurang jelas dan ada salahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.